Nah, dengan sekarang udah centang biru itu di komersilin, nah itu kan agak masalah verifikasi yang untuk keabsahan orang itu agak abu-abu ya. Iya. Dari harga bulanan yang dikenakan sama apa yang kita dapetin tuh centang biru tuh kayaknya nggak sepadan ya. 120.000. Gizmo Talk Podcast. Oke, halo Gizoban, ketemu lagi bersama gue Cawir, dan kali ini kita untuk di Tubir Tekno teman-teman tuh ditemenin oleh salah satu host handal ya, kesayangan kita semua. Host handal. Pok Sari, CEO dan foundernya dari Gadget Diva. Kita akan coba ngebahas tentang lagi rame nih sebenarnya. Iya. Ya. Twitter centang biru. Centang biru. Jadi ini kan centang biru ini kan kemarin sempat heboh banget ya, karena sejak Twitter dibeli sama si Elon Musk itu akuisisinya kan udah resmi ya, senilai 44 miliar ya, dolar, dan langsung tuh semua si levelnya dipecat, terus juga setengah dari jumlah karyawan tuh dipecat juga, dirumahkan gitu ya. Selain itu efeknya ke pekerjanya, ke efek penggunanya. Elon Musk itu baru ngeluarin kebijakan akan memberlakukan centang biru berbayar. Jadi untuk teman-teman yang punya centang biru langsung galau nih gitu kan. Kalau gue sih enggak, soalnya gue masih centang biru gue. Centang biru kita. Jadi kita ini rakyat jelata itu kan ya. Cuman masalahnya kan ya ini karena rame. Terus juga itu kayaknya memberi dampak juga tuh ke pengguna Twitter ya, khususnya tuh yang udah pada centang biru tuh langsung mereka bergejolak lah, langsung kayak si Stephen King aja kan juga centang biru tuh, dia sempat marah-marah kan, gua nggak mau bayar gitu, harusnya Twitter yang bayar gue, bukan gue yang harus bayar gitu kan. Tapi akhirnya dibalas tuh kicauan si Stephen King itu. Kalau $8 gimana lo mau kan? Gitu kayak. Jadi ibaratnya itulah banyak kebijakan Elon Musk ini memang kontroversial banget di Twitter, dan ya kita di sini mau ngebahas tentang yang si centang birunya itu ya. Gimana Pak? Kalau si Elon Musk tuh kontroversialnya dia make sense sih kalau menurut gue gitu. Karena sebagai perusahaan kan gitu, dia nggak bisa ngandelin ads doang nih. Lagi pula kan dia harus punya keran cuan baru lah gitu. Nah makanya karena banyak orang tuh ngerasa kayaknya kalau akun gue centang biru kayaknya keren nih gitu segala macam. Berawal dari situ tuh kayaknya gitu. Jadi makanya dia bilang kenapa nggak gue duitin aja nih? Gitu kenapa nggak gue duitin aja di centang biru? Tapi di sisi lain dari sisi penggunanya tuh jadi jadi nggak eksklusif lagi gitu. Karena sekarang siapa aja tuh bisa kan, gitu, bisa dapat centang biru gitu. Cuman $8 loh dong, berapa 125.000 per bulan. Lebih rendah daripada langganan Netflix loh. Tapi menurut saya segitu worth it ya untuk 120.000 ya. Berarti kalau $1 120 ribuan lah ya. 120 ribuan rupiah itu berarti menurut lo itu cukup worth it. Tapi gue sih gini loh. Kalau misalnya gue sih belum gue udah centong biru sih. Centang biru kita centong. Gue sih belum centang biru ya, cuman gue dulu tuh pengen banget gitu dapetin centang biru karena apa? Karena gue ngerasa ya itu achievement unlock gitu loh. Iya kan? Maksud gue followernya belum sampai maksud gue lu dan gua rasa sih semua pengguna Twitter juga kayak gitu. Lu ngerasa harus punya centang biru karena itu gitu loh, karena eksklusivitas itu, jeripayah lu segala macam. Bukan karena instan lo bayar terus lu bisa langsung centang biru, enggak jadi gitu. Jadi kesannya udah nggak eksklusif lagi ya. Kesannya jadi ternyata gampang dapetin centang biru, jadi ya buat apa gue menggebu-gebu, gue jadi nggak menggebu-gebu lagi aja gitu buat centang biru, buat nggak ngaruh juga coy, gue juga bukan. Iya, jangan-jangan gue akunnya yang masih puluhan follower itu bisa dapet centang biru, gampang banget ya gitu ya. Tapi padahal nih ya, kalau kita mundur ke belakang tuh kan centang biru itu kan awalnya itu dari tahun 2009 ya. Pertama kali, karena kan memang si Twitter tuh pengen lebih memverifikasi bahwa pengguna itu benar, untuk brand ini benar loh gitu kan. Terus untuk si public figure benar bahwa ini akun dia gitu. Jadi makanya perlunya verifikasi verifikasi lah gitu kan. Nah, dengan sekarang udah centang biru itu di komersilin,
Nah itu kan agak masalah verifikasi yang untuk keabsahan orang itu agak abu-abu ya. Iya, makanya gue baca juga kan si sebenarnya centang biru itu udah diluncurin kemarin tuh awal bulan kalau nggak salah. Tapi buat pengguna iOS. Terus ada cuma di beberapa negara doang kan. Iya, ya masih baru di Amerika sama negara Eropa. Cuman ternyata yang daftar justru mereka yang akun palsu. Nah itu kan bahayanya tuh ya, benar berarti yang makanya diberhentiin dulu tuh untuk sementara. Tapi katanya sih tanggal 29 mau mulai lagi tuh di verified. Mungkin dengan term and condition yang baru kali ya, biar nggak. Jangan-jangan nanti akun gue yang palsu itu centang biru nih. Ada akun-akun gue. Iya kan? Karena akun alternate apa sih? Cawe musuh. Oh iya, akun-akun alternate masih pada itu ya. Ya itu sih yang benar. Tapi lu kalau misal dari sisi lu sendiri, kan lu sering itu kan, lu kan sebagai buzzer RP. Buzzer ya. Kalau mau dari sisi digital marketing gimana sih? Maksud gue sih nggak terlalu, kalau sebagai pengguna sih gue nggak terlalu. Kalau gue ya sebenarnya gini ya, kalau dari sisi user memang untuk nyara jelata ya nggak terlalu kena sih. Tapi mungkin kalau dari sisi brand atau apa tuh pasti agak dampak lah. Mereka tuh pasti udah pada nyiapin budget untuk si verified itu kan. Karena sebenarnya ini agak jebakan Batman juga sebenarnya kan. Kalau dulu kan gratis gitu kan, tiba-tiba sekarang bayar gitu kan. Ibaratnya kan kayak kena jeb, wah ini juga. Sementara mereka juga brand juga takut lah, nggak mau kehilangan si centang birunya itu. Tapi kalau dari sisi reket jelata gitu kan, untuk centang biru 120.000 per bulan, itu menurut gue sih nggak ini ya. Ya mungkin memang kalau yang pengen niat bikin akun palsu atau apa ya mungkin oke gitu. Tapi kayak gue gitu yang 110.000, gue mendingan gue langganan streaming yang lain gitu kan. Memang si Elon ini kan sempat ngejelasin ya kalau untuk yang centang biru itu nanti tuh bakal dapet berapa prioritas, di antara itu bisa tweetnya bisa diprioritaskan, mentionnya segala macam, terus juga bisa nonton bisa upload konten video yang durasinya lebih panjang. Ya itu lebih panjang ya, sama ini cuma 2 menitan doang ya. Jadi nanti tuh kalau akun-akun yang bandel-bandel tuh verified, wah, jadi udah nggak dapat 2 menit lagi nih kita. Nah, cuman kayak gitu doang. Iya. Ya itu kan terus juga sama ini ya, sama katanya sih. Nah ini mungkin lebih kayak sisi yang lain ya, katanya kan si Elon itu lagi mau deketin publisher ya. Jadi publisher jadi nanti media. Itu ya media itu jadi nanti kita itu bisa dapetin konten yang untuk centang biru ya, karena gue masih centang biru gitu. Jadi nanti tuh yang centang biru itu nanti bakalan bisa nonton atau membaca konten-konten eksklusif dari si pihak penerbit itu gratis gitu. Ya mungkin nanti juga bakal tuh mungkin ya video-video streaming bisa jadi kan, kemungkinan. Cuman gue nggak tahu sih kalau dari sisi gue, kalau sekarang menurut gue belum perlu centang biru itu, karena kan Twitter itu kan fungsinya kan nggak ke situ gitu. Menurut gue fungsinya lebih kayak, kalaupun entertainment itu lebih kayak preview. Misalkan lagi mau launching film apa, itu pasti trailer di situ. Kalau untuk full ngapain gitu, karena kan Twitter kan juga resolusinya bagus sih. Kalau mungkin nanti Elon memang mau menghadirkan, maksudnya bikin yang sampai misalkan dia kerjasama sama Paramount Pictures gitu. Jadi film-film Paramount itu bakalan muncul saya full HD. Wah itu gua nggak tahu ya. Tapi itu kayaknya agak jauh ya. Agak lu berarti saingannya tuh sosial media. Iya siap. Sifat sosial media itu udah melenceng banget gitu kan? Iya, enggak. Nah, kan lu bilang katanya videonya bakal lebih gede gitu kan. Terus mungkin cuitannya juga bakal bisa lebih panjang mungkin ya gitu. Enggak lagi 250 karakter. Tapi kalau misalnya kayak gitu, balik lagi si karakternya Twitter itu akan berubah nantinya. Iya, bakal udah bukan. Karena kan orang suka sama Twitter tuh kenapa? Ketika lu baca sebagian tuh kayak di atasnya teaser. Nah isinya tuh lu mesti klik lagi ke bawahnya lagi gitu. Iya kayak thread gitu. Nah itu karakter Twitter tuh kalau menurut gue cakepnya di threadnya itu. Selain tubir teknoid ya, selain pertubiran itu kan Twitter itu memang juaranya kan. Twitter itu juaranya lah. Nah cuman kalau gini ya, gue mungkin paham ya secara bisnis kan si Elon itu nggak mau, maksudnya Twitter itu selama ini ngambil pendapatnya tuh dari iklan kan. Cuman sebenarnya menurut gue ini salah Twitter sini sih, sebagai ya biasanya sebagai adminan ya. Jadi setahu gue Twitter itu untuk pasang iklan itu paling mahal.
dibandingin platform Facebook atau Instagram. Yep. Ya segala-galanya lu punya budget kalau nggak salah ya, minimal itu lu udah ditentuin tuh sama si Twitter. Lu misal mau pasang iklan langsung di Twitter itu harus ditentuin sekitar 7 jutaan. Dengan reach-nya berapa ribu pengguna gitu. Okay. Itu kita nggak bisa customize yang gimana gitu. Kalau si Facebook kan modal 50.000 atau 100.000 aja, itu lu udah bisa gitu nge-ads gitu dengan jangkauannya sesuai kita, lu mau reach-nya berapa gitu. Nah itu bisa disesuaikan, makanya tuh UKM atau apa tuh banyak banget manfaatkan fitur ads-nya si Instagram atau Facebook karena memang lebih murah gitu kan. Sementara kan kalau si Twitter ya itu menurut gue mahal banget, masih mahal lah, dan gue juga nggak ngerti, makanya untuk yang di iklan-iklan tuh lebih banyak kan brand-brand gede ya. Yep. Untuk ya bahkan kita untuk pakai jasa trending topik aja gitu mahal juga gitu kan. Misal selama 2 jam 1 jam itu berapa juta gitu, dan itu kan juga kadang-kadang ini juga permasalahan juga, kadang-kadang tuh juga banyak justru di trending itu banyak robot-robot gitu kan. Nah itu gue yang menurut gue, jadi mungkin ya Elon itu dibandingin dia naikin maksudnya memberlakukan biaya berlangganan untuk centang biru yang mungkin bisa memperbaiki sistem iklan di Twitter ya, karena menurut gue tuh Twitter itu sangat gak ramah buat pelaku bisnis, terutama untuk UMKM ya. Jadi lu modal 100.000 tuh nggak bakal bisa ngiklan Twitter sumpah. Jadi lu ya itu makanya banyak pedagang kecil ya di Twitter tuh banyak kan nge-spam gitu di komen gitu kan, misalkan apa, oh kakak bagus banget ini ya, tapi jangan lupa kalau untuk beli ini beli di sini. Kakak izin promo ya, reply gitu. Ada bahkan ada berita sedih duka cita pun ada yang jualan gitu kan. Iya, makanya reply itu jualan gitu. Itu menurut gua nggak etis, tapi ya itu karena memang mereka itu salah satu cara jualan tuh kayak gitu. Atau juga nyepam di trending topik gitu. Trendingnya apa tapi kok barang apa gitu kan, termasuk yang open BO gitu. Mereka mau apa bersembunyi, mereka tuh promosinya tuh di trending topik gitu. Jadi menurut gua yang harus diperbaikin banget adalah sistem iklannya. Jadi itu buat mungkin Twitter yang belum verified itu bisa juga diperuntukkan bagi pebisnis gitu aja, perusahaan aja gitu yang kayaknya. Iya, terus mereka yang butuh pengakuan kali ya. Karena menurut gue sih ya itu dia sih, kalau misalkan buat centang biru itu penting ya. Ya itu kan buat verifikasi segala macam ya, profil, terus mencegah pemalsuan juga gitu akun. Itu penting, cuman kalau untuk sampai berbayar itu agak aneh ya. Karena kita ngeliat trennya sendiri itu untuk si Instagram, Facebook sama yang lain itu nggak bayar gitu. Tapi memang untuk bikinnya tuh kadang-kadang pakai agensi bayar juga puluhan juta gitu untuk dapat centang biru. Tapi kan itu berlaku untuk akun-akun brand ya. Kalau untuk akun-akun personal gitu kan bisa ngajuin gitu kan. Ya mungkin Elon Musk tahu kali dikit lagi mau pemilu di Indonesia. Oh gitu ya. Jadi nanti mungkin itu ya. Mungkin nanti buzzer juga harus verified ya. Jadi lo centang biru gitu kan. Jadi ya itu sih makanya. Tapi kayaknya dapetnya juga nggak banyak kok. Makanya nggak banyak. Premiumnya maksud gue ini kayak bisa thread dilengkapi foto dan video maupun animated GIF. Itu juga mau udah biasa kan? Iya, makanya hal biasa. Jadi gitu ya, untuk yang dari harga bulanan yang dikenakan sama apa yang kita dapetin tuh centang biru tuh kayaknya nggak sepadan ya. 120.000 tuh menurut gua mahal lah. Terus Spotify 49.000 kita udah bisa jutaan. Kecuali kalau misalnya lo dapet centang biru, terus lo secara otomatis di blast ads gitu. Oh, itu mungkin ya, misalkan setiap postingan kita tuh minimal kasih kuota biar dalam sebulan gue dapet akun centang biru itu dapet kuota bisa di reach 5 kali blast gitu. Ya, jadi lo ibaratnya postingannya tuh di reach misalkan 10.000 atau ini di luar follower kita. Nah, itu menurut gue lebih sih Elon nonton kita nggak ya? Ya. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau kata Elon nggak bisa bahasa Indonesia kata dia. Kenapa bahasa Indonesia ini ada padang? Ya minimal sih mantannya ya lah, si itu tuh siapa? Amber Heard. Iya. Tapi dia yang denger kok. Iya deh. Kan namanya Heard. Amber Heard. Makanya dia pasti tahu kan. Oke. Iya makanya ibaratnya itu terus juga. Iya maksud gue ada benefitnya tuh
nggak cuman lu pakai fitur-fitur yang udah ada, misalnya boleh pakai spaces atau community segala macam. Nggak gitu cara mainnya. Maksud gue kalau lu berbayar, otomatis lu ada privilege lebih buat naikin reach. Iya, reach itu ya. Buat naikin traffic postingan lo gitu. Apalagi kalau misalnya media-media kayak kita gitu, kita butuh banget gitu. Iya. Misalnya kita udah berbayar nih gitu, ya udah kasih kuota kayak berapa gitu kan buat langsung di blast gitu. Karena kita sendiri aja susah ya untuk iya. posting, karena kan itu dia untuk ads ke Twitter tuh mahal, beneran. Dan menurut kita nggak worth it ya untuk satu konten tuh sekian. Ya menurut gua. Sementara kalau di Facebook dengan harga yang sama itu bisa dapat berapa view. Iya, makanya Facebook. Menurut gua untuk Twitter itu lebih baik sih di maksudnya dipertimbangkan lagi hal-hal yang tadi itu ya, mudah-mudahan benefitnya sih yang kita harapin tuh kayak gitu. Terus juga kan masalahnya gini ya, untuk centang biru itu kan gue gini ya, memang sekarang tuh jumlah centang biru itu ternyata masih sekitar 0,2% dari jumlah total pengguna Twitter yang aktif ya. Jadi kan pengguna total yang aktif itu yang setiap hari itu tuh 240 juta. Jadi jumlah untuk akun centang birunya itu 428.000. Jadi itu nggak termasuk gua gitu. Jadi kita nggak termasuk nih, centang biru itu nggak masuk. Ibaratnya cuma 428.000 akun centang biru. Nah, masalahnya kalau misalkan nanti berbayar, itu semua orang berlomba-lomba jadi centang biru, misalkan sampai 50% lah, itu kan udah nggak asik ya, udah nggak eksklusif. Jadinya kayak apa nanti abis centang biru itu ada centang merah gitu, yang udah wah ini prime banget nih, harganya tapi 1 juta. Centang merah berarti berhenti dong. Centang hijau baru jalan. Iya, jadi ya itulah kita masih agak kayak. Iya, jadi kalau misalnya berarti intinya maksud lo oke, misalnya ada centang biru gitu loh, 120.000 berbayar gitu. Tapi harus ada semacam apa ya istilahnya, benefit yang bikin kita bisa pride lagi gitu loh, punya akun yang eksklusif, akun yang sesuatu yang eksklusif yang membuat akun ini berbeda dengan akun yang lainnya. Ya, gitu, misalkan barangkali kita bisa mengakses video kalau lagi ngapain. Ya itu maksud gue kan, ya gitu. Maksud gue 120.000 kalau cuman hal-hal yang sebenarnya sekarang kita udah bisa juga gitu. Ya menurut gue ngapain gitu 120.000. Iya, menurut gue lu mendingan untuk streamingan yang aplikasi yang lain gitu kan, menurut gue. Tapi buat pebisnis sama selebgram, ya kalau untuk selebgram butuh nggak sih? Selebgram sih butuh lah, bentuk pengakuan lah mereka. Cuman ya menurut gue ya itu kalau buat mungkin dari yang 0,2% itu yang diberlakuin itu mungkin mereka tuh mau ya, mungkin aja mau karena buat menjaga. Cuman ternyata hasil surveinya sih yang gue tahu ya, jadi ada baru ini ada survei yang digelar untuk pengguna Twitter tuh, sebanyak 80% pengguna Twitter itu ikut jejak pendapat itu, apakah mereka mau bayar apa enggak nih untuk dapat centang biru. Ternyata cuma 10% yang mau. Iya. Jadi 10%, berarti kan 10% lagi itu nggak mau gitu kan. Ini memang maksudnya pengguna Twitter yang umum ya. Kalau 80% bukan dari yang si 0,2% jumlah total pengguna Twitter tuh. Nah itu jadi berarti kan harusnya berarti kalau misalnya berbayar itu nggak harus centang biru dong ya, maksud gue ketika lo verified account ya pakai tanda lain gitu loh. Tapi kalau misalnya lo udah bener-bener punya follower banyak, terus engagement lo tinggi, nah itu baru pakai centang biru tetap gitu, nggak usah bayar. Iya. Jadi ya untuk biar pride-nya tetap ada gitu. Mungkin maksudnya ada level, maksudnya centang biru, ada level-levelnya. Ada levelnya. Terus kalau yang berbayar mungkin misalkan fotonya tuh frame-nya agak ada gold atau apa gitu ya. Itu kan ada cepmek. Iya. Ya pakai filter gitu kan. Iya maksudnya ya itu sih. Iya, itu ngebedain. Maksud gue soalnya pride-nya centang biru tuh udah lumayan udah lumayan tinggi gitu loh. Jadi orang udah tahu susah dapetin centang biru dan gak sembarang orang ya bisa. Sementara gue yang masih follower masih puluhan untuk dapet, misalkan nih bisa gue sanggup bayar, gue juga malu gitu. Ya lo follower lo masih puluhan, ngapain belasan? Beneran lo temen gue
dia TikToknya udah centang biru TikToknya. Terus dihujat sama netizen. Kok bisa follower segitu udah dapat? Itu sebenarnya privilege juga. Itu ada itu ya di psikologi kan juga ada ya orang dalam. Itu ada itu memang agak mengerikan ya. Iya. Nah ini ya masalah tuh kayak gitu. Kemungkinan, nah itu dia karena kan kita kan selamanya tahu centang biru itu sesuatu yang eksklusif ya. Begitu begitu ada orang yang dapat hak eksklusif. Ya, termasuk teman-teman kita yang dapat centang biru itu padahal followernya masih sedikit. Itu mereka pasti dihujat. Diserang sama netizen lain yang nanya, lu kok bisa dapat centang biru? Lu bisa dapat centang biru gitu. Karena lu nggak berupaya keras, dengan tidak menaikkan follower lu, tapi lu dapat centang biru cuma-cuma. Dulu gue sempet tawain juga, Po. Iya, cuman gue mikir gitu kan, gue nggak tahu cara pakai TikTok. Gue ngapain gitu ya pakai centang biru? Untung ya. Gue kayak gitu, gue dihujat-hujat gue. Soalnya orang tua pakai TikTok. soalnya ada temen tuh yang centang biru itu dia akhirnya akunnya dipakai anaknya. Anak itu dihujat, akhirnya sampai di private akunnya. Dihujat sama yang pengguna lain. Ini apa nih bocil dapat centang biru? Iya, gitu. Ya karena itu dia sih. Ya mungkin kalau misalkan kalau berbayar ya bisa mengitukan itu kali ya karena udah ya lo kan bayar gitu ya. Cuman kalau dari gue pribadi sih dengan follower yang masih seupil gitu kan. Ya itu gue agak tahu diri lah untuk ngapain sih centang biru. Iya, gitu. Kayaknya tuh semua di kepalanya Elon Musk tuh semua harus diduitin gitu. Iya, semua itu ini dan padahal sebenarnya dan kita nggak ngerti dia tuh stepnya mau ngapain lagi gitu. Tapi biasanya berhasil nggak sih kalau dari ide-idenya dia itu kayaknya? Gue sih juga namanya orang terkaya di dunia. Iya. Ya nggak biasanya ide-ide berawal dari ide-ide gila. Iya, ide-ide gila lah. Contoh kayak ibaratnya kayak teh botol lah. Lo ikan es teh manis lo masukin botol kan dulu awalnya juga kan orang tuh bikin ngapain sih di rumah juga bisa bikin, kenapa dibikin botol, tapi ternyata gitu kan. Benar. Itu sih ya bisa jadi ya. Makanya jadi Elon tuh mesti rekrut kita juga ya. Ya minimal invest ke kita. Invest ke kita. Jadi tapi tadi kan kita udah ngobrol nih ada pro kontranya gitu untuk centang biru. Iya. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana? Iya. Butuh nggak sih kalian centang biru? Apa mau mengeluarkan uang sebesar itu hanya untuk mendapatkan centang biru tanpa melakukan apa-apa gitu? Dan buat apa sih tujuannya lo pakai centang biru gitu? Tulis aja di kolom komentar ya. Ya oke. Jadi karena Posari udah memberi pertanyaan. Kamu nanya gitu kan. Kami bertanya-tanya. Jadi karena udah kasih tanya, jadi kita akhir aja tubir teknikal ini ya. Mungkin kita nggak ribut-ribut karena mungkin kita agak satu suara nih kali ini kan masalah ini. Karena kita masih centong biru gitu. Jadi belum ada centang biru gitu. Iya masih centong biru ya. Itu butuh banget pendapatnya. Jadi silakan tulis di kolom komentar aja. Ya oke. Jadi itu dia untuk tubir tekno kali ini. Gue Cawir pamit diri dan Tari, dadah. Ya, thank you.